Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman kelas 4 Mekah yang Mister cintai. Di video kali ini Mister akan memberikan sedikit informasi mengenai pelajaran religion yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan di bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember. Kira-kira nanti yang dibahas apa aja. Kenapa ini Mister bahas duluan? Supaya teman-teman ada gambaran nanti kalau misalnya buat perencanaan atau menyiapkan pembelajaran supaya tahu nanti kira-kira apa aja yang harus disiapin. Darinya Mister buat video ini tujuannya untuk itu. Di bab 1 nanti di semester 1 insya Allah akan kita jalankan, kalau tidak di Juli akhir ya Agustus awal. Kita akan membahas mengenai salah satu sifatnya Allah, yaitu bab 1, Allah itu ada. Oke, di bab 1 ini kita membahas mengenai Allah itu ada. Nah, targetnya adalah belajar tentang sifat wujudnya Allah, kemudian teman-teman bisa membuktikan sifat wujudnya Allah itu apa bukti-buktinya. Oke, kita kemudian beralih ke bab 2. Di bab 2 nanti kita akan membahas mengenai tata cara bersuci. Di kelas 2 dan 3 insya Allah sudah sering dibahas, bahkan teman-teman juga sudah sering praktek ya mengenai tata cara bersuci dari hadas kecil. Cuman di kelas 4 ini materinya akan ditambah, tidak hanya cara bersuci dari hadas kecil, tapi juga hadas besar dan juga mengenal kira-kira masa balik itu seperti apa. Baik, di bab 2 ini pertama kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas kecil. Kemudian selain itu nanti kita membahas tentang tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, ini selain tata cara bersuci dari hadas kecil, ini juga di bab 2 membahas tentang tata cara bersuci dari hadas besar. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai masa balik atau masa kedewasaan ya. Detailnya akan kita bahas di bab 2. Nah, ini pelajaran bab 2 yang terakhir adalah mengenai masa balik atau masa kedewasaan. Hal apa yang harus disiapkan dan harus dilakukan ketika kita sudah menginjak masa balik nanti. Oke, jadi di bab 2, 3 itu ya, belajar tentang hadas kecil, tata cara bersucinya, kemudian tata cara bersuci dari hadas besar, dan yang terakhir adalah mengenal masa balik. Kemudian kita beralih ke bab berikutnya, bab 3, membahas mengenai ketentuan sholat. Dulu di kelas 2 dan 3, Mister kalau tidak salah ingat, teman-teman juga kalau masih ingat, kita sudah sering membahas tata caranya sholat, bahkan juga sudah sering dipraktekkan dalam aktivitas keseharian pun juga begitu. Ketika kalian sholat duha,
ketika kalian sholat zuhur bareng-bareng di masjid itu juga sudah sering dipraktekkan. Jadi bab 3 ini adalah sifatnya pendalaman. Di kelas 4 didalami lagi mengenai ketentuan-ketentuan sholat. Hal-hal apa yang harus ada dalam sholat, kemudian yang disunahkan, kemudian kita juga membahas mengenai apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat ya, supaya sholat kalian nanti semakin berkualitas dan bisa diterima oleh Allah. Oke, itu di bab ini kita membahas tentang rukunnya sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sangat gampang. Kemungkinan di bab ini nanti kita akan banyak praktik, sehingga kalian siapin tentang gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Dan tentunya tetap pendalaman mengenai rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, Mister beralih ke bab berikutnya. Nanti di bab 4, di semester 1, kita juga akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Sebagaimana kebiasaan rutin kita yang bagus di pagi hari sebelum testimoni adalah menyanyikan lagu Asmaul Husna ya, yang ada 99 itu. Namun di kelas 4 ini tidak membahas keseluruhan atau 99 asma Allah yang bagus, tapi hanya membahas 3 di antaranya. Itu. Di kelas 1, 2, 3 juga beberapa kali juga sudah ada satu bab khusus yang membahas mengenai 3 sampai 4 makna Asmaul Husna. Di kelas 4 ini juga seperti itu. Oke, baik. Di kelas 4 ini tentang Asmaul Husnanya, kita fokus belajar tentang Al-Bafir, kemudian Al-Adl, dan Al-Azim. Jadi tiga makna dari Asmaul Husna ini yang akan kita pelajari di kelas 4. Lanjut, kemudian kita nanti di semester 1, di bab 5 khususnya juga belajar mengenai sifat-sifat terpuji atau sifat-sifat yang baik. Dulu kalau teman-teman masih ingat, di kelas 3 pun juga sudah ada pembahasan mengenai sifat-sifat terpuji ya. Tapi karena sifat-sifat terpuji itu banyak, tidak semuanya dibahas ketika kelas 3. Nah, kelas 4 ini sifatnya adalah menambahi apa yang sudah dijelaskan di kelas 3 tentang sifat-sifat terpuji atau sifat-sifat yang baik. Bantuin Kak, bisa. Bisa bantuin ya Kak, ya Kak. Nah, bantu Kak, lagi. Yang ini ya Kak, ganti Kak. Terima kasih ya, Dek. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Oke, jadi di bab ini kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji. Ada banyak sekali, di antaranya adalah santun, pandai menghargai orang lain, kemudian rendah hati, hemat, tepat janji, suka berterima kasih, tanggung jawab, dan ramah. Nah, ini beda ya sama dulu waktu kelas 3. Kelas 3 kalau Mister tidak salah ingat itu ada kayak mandiri, ada suka menolong, kemudian juga ada percaya diri. Nah, ini sifat-sifat terpuji yang lain, yang baik yang lain yang kita bahas di kelas 4, melanjutkan apa yang dulu yang sudah kita bahas di kelas 3 Mekah. Oke, Mister lanjut. Di bab 6 kita akan fokus untuk memperdalam atau memahami arti bacaan sholat yang setiap hari kita baca. Nah, supaya sholatnya semakin berkualitas, tentunya kita juga harus sedikit atau mungkin secara mendalam memahami apa sih arti bacaan yang kita baca ketika kita sholat. Bab 6 fokus membahas mengenai itu. Nah, ini misalnya gerakan ruku, bacaannya adalah
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lah, biasanya kan kita baca itu tuh. Nah, kita juga harus tahu apa sih yang kita baca itu artinya. Nah, kalau orang semakin tahu artinya atau makna dari yang dibaca ketika mereka sholat, maka insya Allah nanti sholatnya akan berkualitas dan mendapatkan semacam kekuatan atau motivasi setelah mereka selesai sholat. Nah, jadi di bab ini kita membahas mengenai itu. Kita membahas mengenai arti bacaan sholat, khususnya ruku, gerakan ruku, kemudian gerakan sujud, iktidal, dan duduk di antara dua sujud atau iftirosi ya. Jadi 4 gerakan itu nanti yang kita akan perdalam tentang arti bacaannya. Baik, kemudian Mister beralih ke bab terakhir di semester 1 ya. Bab terakhir di semester 1, insya Allah ini di awal-awal Desember, kita akan belajar mengenai kisah Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul ini juga sudah kita bahas di kelas 1, 2, 3 juga, tapi dengan Nabi dan Rasul yang berbeda-beda. Nah, kita bagi-bagi supaya teman-teman ada pemahaman yang utuh mengenai semua Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kita mengambil hikmah atau mengambil kisah yang bagus atau teladan yang bagus dari Nabi dan Rasul. Di bab 7 ini, di semester 1, di akhir Desember atau di awal-awal Desember, insya Allah, kita akan membahas mengenai kisah Nabi dan Rasul, beberapa di antara Nabi dan Rasul. Misalnya ini sekilas cuplikan tentang kisahnya Nabi Musa yang nanti juga akan kita bahas detail di bab 7 ketika membelah lautan ya, ketika dikejar sama Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel. Kita sudah menyeberang, Fir'aun ikut mengejar karena tidak rela Musa dan Bani Israel kabur. Kemudian Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nah, itu salah satu di antaranya yang akan kita pelajari, yaitu tentang kisahnya Nabi Musa. Tapi tidak hanya kisah tentang Nabi Musa di bab 7 ini yang akan kita fokus untuk dipelajari, tapi juga ada kisahnya Nabi Ayub, kemudian kisahnya Nabi Zulkifli, kisah Nabi Musa yang tadi sudah Mister sekilas putar cuplikan videonya, dan Nabi Harun alaihissalam. Harapannya teman-teman ketika membahas mengenai 4 nabi ini bisa meneladani contoh-contoh yang bagus dari nabi itu dan dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gitu ya, jadi ada 7 bab yang insya Allah akan kita bahas di semester 1 nanti, dimulai dari akhir Juli atau awal Agustus, kemungkinan minggu depan mulai kita bahas tentang bab 1 mengenai Allah itu punya sifat wujud atau ada, sampai nanti bulan Desember pertengahan. Jadi kita bahas 7 bab insya Allah kalau waktunya mencukupi, kalau tidak mencukupi ya sekitar 6 bab. Kalian boleh putar ulang video ini untuk mengetahui kira-kira nanti bab-bab apa saja atau tema-tema apa saja yang kita pelajari di semester 1, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, juga bab 7. Kalian juga setelah menonton video singkat dari Mister ini, boleh mulai menyiapkan, mulai searching-searching di Google misalnya, atau searching-searching di YouTube, atau mungkin membaca buku-buku sesuai dengan bab-bab, tema bab yang akan kita bahas nanti di Religion Primary 4 selama semester 1. Gitu ya. Sekilas overview pelajaran Religion Primer 4 dari Mr. Ainur. Mr. berharap kalian juga sudah menyiapkan nanti materi-materi yang akan kita pelajari. Mr. berharap kalian sudah kelas 4. Tentunya belajarnya bisa lebih mandiri, tidak hanya mengandalkan dari teachers ngasih pengetahuan apa, kalian juga harus mandiri untuk mencari pengetahuan itu sendiri. Nah, tuh. Apalagi Mr. Ainur udah share ke kalian nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester, khususnya untuk religion, mulai dari bulan Juli akhir sampai Desember pertengahan adalah membahas mengenai A, B, C, D, dan seterusnya. Kalian siapin, nanti kita ketemuan, kita tinggal sharing. Mister, aku kemarin dapat ini ketika searching tentang bab 1. Boleh, silahkan. Pembelajaran akan lebih menarik jikalau kalian menyiapkan terlebih dahulu. Oke, begitu ya. Sekian video tentang overview
materi religion primary 4 yang bisa Mister bagikan. Thank you very much. Sudah mau memutar videonya. Insya Allah akan kita sambung pertemuannya di next week ya. Di pertemuan berikutnya membahas mengenai bab 1. Sifat wujudnya Allah. Silakan kalian siapin. See you guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.